Hai teman-teman Skefi, dimanapun teman-teman berada, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Teman-teman, tak terasa sudah hari ke-60 kita membaca kitab suci, satu hari 4 pasal, jadi sudah 2 bulan ya teman-teman. Dan hari ini kita masuk lagi ke kitab yang baru, yaitu kitab ke-9 dari 1 Samuel. Nah, makanya Kevi juga sudah ganti cover, dan inti dari cerita kitab Samuel ini adalah kitab Samuel yang pertama ya, 1 Samuel ini intinya adalah di Saul, Samuel, dan Daud. 3 tokoh ini yang kita akan pelajari, kita pahami karakter, hati, dan bagaimana Tuhan berkorelasi dengan mereka dan mereka berkorelasi dengan Tuhan. Kapan diberkati, kapan Tuhan tidak berkati, kapan Tuhan beri, kapan Tuhan tidak beri, berkaitan dengan hati manusia-manusia ini, yaitu hati manusia Daud, hati manusianya Saul, hati manusianya Samuel. Nah, disitulah teman-teman kita pelajari apa yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita pada masa ini. Oke, kita akan membacanya dari kitab Indonesian Literal Translation, dan ayat mas yang Kevi ambil dari 1 Samuel ini yaitu di 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, itu dia teman-teman. Tuhan melihat hati, sedangkan kita sebagai manusia tidak bisa melihat hati manusia, tapi kita cuma bisa melihat kasat mata, yaitu perawakannya, sifatnya, tingkah lakunya, tutur katanya yang kita dengar. Itulah yang kita nilai dari manusia. Tapi Tuhan menilai kita dari hati. Nah, di dalam gambar kita ambilnya, Skevi ambil yang 7B-nya aja, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Jadi apa yang teman-teman lihat tentang Skevi datang tentang teman-teman, tapi Tuhan bukan melihat hanya perawakannya, tapi hati dari Skevi, hati dari teman-teman. Itu yang terjadi. Nah, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di 1 Samuel 16 ayat 7b itu akan selalu ada di selama kita membahas kitab 1 Samuel ini. Baik teman-teman, sebelum mulai mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dari kemarin kami boleh kembali hari ini untuk membaca firman. Sekiranya ada dari kami yang lemah tubuh, kiranya tangan kasih Tuhan menjamah dan memberikan pemulihan. Dan malam ini boleh diberikan semangat untuk mendengarkan firman-Mu ini, sabda-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus membukakan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan membimbing Skevi dalam pembacaan sabda-Mu ini. Pakailah lidah dan suara dan mulutnya Tuhan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kitab suci yang sudah Kau berikan bagi kami. Bukakan hati kami untuk bisa memahaminya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik teman-teman, kita akan memulai pembacaan kita, perjalanan kita membaca kitab 1 Samuel dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 18 tentang Elkana dan kedua istrinya. Dan adalah seorang pria dari Ramataim Zovim di wilayah perbukitan Efraim, dan namanya Elkana, anak Yeroham, anak Elihu, anak Tohu, anak Suf, seorang Efraim. Dan dia mempunyai 2 istri. Nama yang pertama adalah Hana, dan nama
Yang kedua adalah Penina. Dan Penina mempunyai beberapa anak, sedangkan Hana tidak mempunyai anak. Dan pria itu dari tahun ke tahun pergi dari kotanya ke Silo untuk beribadah dan mempersembahkan kurban di hadapan Yahweh Tsebaot. Dan kedua anak laki-laki Eli, Hofni dan Pinehas, adalah imam bagi Yahweh di sana. Dan ketika tiba harinya, Elkana harus berkurban, maka dia harus memberikan bagian-bagian kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anak laki-lakinya dan anak perempuannya. Dan kepada Hana dia memberikan satu bagian, 2 kali lipat, karena dia mencintai Hana. Dan Yahweh telah menutup kandungannya, dan madunya membuatnya kesal. Dia juga membuatnya gusar dengan memancing rasa kesal karena Yahweh telah menutup kandungannya. Dan demikianlah Elkana melakukannya tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke bait Yahweh, Penina membuat gusar hatinya. Dan dia menangis dan tidak makan. Dan suaminya Elkana berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak makan? Dan mengapa hatimu menderita? Tidakkah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Dan Hana bangun setelah mereka makan dan minum di Silo. Dan Imam Eli sedang duduk di atas kursi dekat tiang pintu tempat suci Yahweh. Dan dia mengalami kepahitan jiwa dan berdoa kepada Yahweh, dan dia menangis terseduh-seduh. Dan dia mengucapkan sebuah nazar dan berkata, Ya Yahweh Tsebaot, jika engkau benar-benar akan memerhatikan penderitaan hamba-Mu ini dan mau mengingat aku dan tidak melupakan hamba-Mu ini dan mau memberikan kepada hamba-Mu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Yahweh seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan terjadilah pada waktu ia berdoa terus-menerus di hadapan Yahweh, Eli memerhatikan mulutnya, dan Hana berbicara dalam hatinya, hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak terdengar. Oleh sebab itu, Eli mengira bahwa dia mabuk, dan Eli berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau akan mabuk? Singkirkanlah anggurmu daripadamu. Dan Hana menjawab dan berkata, bukan, Tuanku, aku seorang wanita yang amat menderita dalam roh, dan aku tidak minum anggur atau minuman keras, tetapi aku sedang mencurahkan jiwaku di hadapan Yahweh. Janganlah memandang rendah hamba-Mu ini sebagai anak perempuan Dursila, karena dari besarnya keluhanku dan kegusaranku, aku telah berkata-kata sampai sekarang. Dan Eli menjawab serta berkata, pergilah dalam damai, dan semoga Elohim Israel mengabulkan permohonanmu yang telah engkau minta kepadanya. Dan Hana berkata, biarlah hamba-Mu ini mendapat kemurahan dalam pandangan. Dan wanita itu melanjutkan perjalanannya dan makan, dan wajahnya tidak muram lagi. Kita lanjut teman-teman ke 1 Samuel 1 ayat 19 sampai 28. Hana melahirkan Samuel.
Dan mereka bangun pagi-pagi sekali dan beribadah di hadapan Yahweh. Dan mereka pulang dan tiba di rumah mereka di Rama. Dan Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, dan Yahweh mengingat Hana. Dan terjadilah ketika waktunya telah genap, Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia menamainya Samuel, seraya berkata, sebab aku telah memintanya dari Yahweh. Dan Elkana pria itu dan seluruh keluarganya pergi untuk mengorbankan kurban tahunan bagi Yahweh dan persembahan nazarnya. Tetapi Hana tidak pergi karena dia telah berkata kepada suaminya, sampai anak laki-laki ini disapih, lalu aku akan membawanya, supaya ia dapat terlihat di hadapan Yahweh. Dan menetap di sana sampai selamanya. Dan Elkana, suaminya, berkata kepadanya, lakukanlah apa yang baik menurut pandanganmu. Tinggallah sampai engkau menyapinya. Hanya kiranya Yahweh meneguhkan firman-Nya. Dan wanita itu tetap tinggal dan menyusui anak laki-lakinya itu sampai dia telah menyapinya. Dan ketika dia telah menyapinya, Hana membawa anak itu bersamanya, beserta dengan 3 ekor lembu jantan dan 1 efa tepung, dan 1 kirbat anggur. Dan dia membawanya ke bait Yahweh di Silo. Dan anak itu masih sangat muda. Dan mereka menyembelih lembu jantan itu dan membawa anak laki-laki itu kepada Eli. Dan Hana berkata, ya Tuanku, hiduplah jiwamu. Tuanku, akulah wanita yang dulu berdiri bersamamu di sini, berdoa kepada Yahweh. Aku berdoa untuk mendapatkan anak ini, dan Yahweh telah mengabulkan permohonanku yang telah aku minta darinya bagiku. Maka aku pun mempersembahkan dia kepada Yahweh sepanjang hari-hari yang ia jalani. Terserahlah dia kepada Yahweh. Lalu bersujudlah dia di sana kepada Yahweh. Kita lanjut teman-teman ke 1 Samuel 2 ayat 1-11 tentang nyanyian syukur Hana. Dan Hana berdoa serta berkata, hatiku telah bersukaria di dalam Yahweh. Tanduk kekuatanku telah ditinggikan di dalam Yahweh. Mulutku telah dibuka lebar-lebar atas musuh-musuh, karena aku telah bersukacita di dalam keselamatan. Tidak ada yang kudus seperti Yahweh, karena tidak ada yang lain kecuali Engkau. Ya, tidak ada batu cadas seperti Elohim kita. Jangan mengumbar kata-katamu yang takabur, dan janganlah keangkuhan keluar dari mulutmu. Karena Yahweh, dialah Elohim yang maha tahu, dan oleh dia perbuatan-perbuatan ditimbang. Busur-busur orang perkasa dipatahkan, dan mereka yang tersandung berikat pinggangkan kekuatan. Dan mereka dulu kenyang telah mempekerjakan dirinya sendiri demi roti, dan yang kelaparan tidak lapar lagi. Sementara yang mandul telah melahirkan 7 anak, dan dia yang mempunyai banyak anak telah merana. Yahwehlah yang mematikan dan menghidupkan, yang menurunkan ke alam maut, dan dia pun mengangkat. Yahweh membuat miskin, dan dia memberikan kekayaan. Dia merendahkan, dan juga dia mengangkat tinggi. Dia membangkitkan yang miskin dari debu. Dia meninggikan yang berkekurangan dari timbunan kotoran.
untuk membuat mereka duduk bersama para bangsawan. Ya, dia membuat mereka mewarisi tahta kemuliaan karena pilar-pilar bumi adalah kepunyaan Yahweh dan dia menaruh dunia di atasnya. Dia menjaga langkah orang-orang kudus dan orang-orang fasik dibungkamkan di dalam kegelapan. Karena manusia tidak menjadi perkasa oleh kekuatan. Mereka yang berbantahan dengan Yahweh akan dihancurkan. Dia mengguntur di langit melawan mereka. Yahweh menghakimi ujung-ujung bumi dan memberi kekuatan kepada rajanya. Biarlah dia meninggikan tanduk yang diurapinya. Dan Elkanah pulang ke Ramah, ke rumahnya. Dan anak laki-laki kecil itu melayani Yahweh di hadapan Imam Eli. Mari kita lanjut teman-teman ke 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Kejahatan anak-anak Eli. Dan anak-anak lelaki Eli adalah anak-anak Dursila. Mereka tidak mengenal Yahweh dan kebiasaan para imam dengan bangsa itu adalah apabila seseorang mempersembahkan kurban, lalu datanglah pelayan imam pada saat daging itu sedang direbus dengan pengait bergigi 3 di tangannya dan mencucukkannya ke dalam panci atau ceret atau periuk atau belanga. Semua yang garpu itu angkat, imam itu mengambilnya untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka melakukannya terhadap semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum mereka membuat lemak itu berasap, maka pelayan iman telah masuk. Dan dia berkata kepada orang yang sedang mempersembahkan kurban, berikanlah daging untuk dipanggang kepada imam, dan dia tidak akan mengambil daging rebus dari kamu, melainkan yang mentah. Dan jika seseorang berkata kepadanya, biarlah mereka terlebih dahulu benar-benar membakar lemak itu, dan barulah mengambil bagiannya sebanyak yang jiwanya inginkan. Maka dia akan berkata, tidak, tetapi kamu harus memberikan itu kepadaku sekarang. Dan jika tidak, aku akan mengambilnya dengan paksa. Dan dosa dari orang-orang muda itu sangatlah besar di hadapan Yahweh, karena orang-orang itu telah memandang rendah terhadap persembahan bagi Yahweh. Mari kita lanjut teman-teman ke 1 Samuel 2 ayat 18 sampai 21 tentang Samuel melayani di Silo. Dan Samuel melayani di hadapan Yahweh seorang anak yang dililit dengan efod dari kain linen. Dan ibunya akan membuatkan jubah kecil untuknya dan dia membawanya kepadanya dari tahun ke tahun. Ketika dia datang bersama suaminya untuk menyembelih kurban tahunan. Dan Eli memberkati Elkanah dan istrinya itu dan berkata, Yahweh akan memberi kepadamu keturunan dari wanita ini. Karena doa yang ia minta dari Yahweh. Dan mereka pulang ke tempat mereka. Ternyata Yahweh melawat Hana dan dia mengandung serta melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dan Samuel anak muda itu bertambah besar bersama Yahweh. Kita lanjut teman-teman ke 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 26 tentang Eli menegur anak-anaknya. Dan Eli sudah sangat tua dan telah mendengar segala yang anak-anaknya telah berbuat
terhadap seluruh Israel dan bagaimana mereka tidur dengan wanita-wanita yang berkumpul di pintu kemah pertemuan. Dan berkatalah dia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu? Sebab aku mendengar tentang perbuatan-perbuatan jahatmu dari semua orang itu. Jangan anak-anakku, sebab laporan yang aku dengar itu tidak baik, menyebabkan umat Yahweh melakukan pelanggaran. Jika seorang manusia berdosa terhadap seorang manusia, maka Elohim akan menghakimi dia. Namun jika manusia berdosa terhadap Yahweh, siapa yang dapat berdoa untuknya? Akan tetapi mereka tidak mendengarkan suara ayahnya, sebab Yahweh bermaksud hendak membuat mereka mati. Dan Samuel anak itu semakin besar dan semakin dewasa, baik di hadapan Yahweh maupun di hadapan manusia." Kita lanjut ke 1 Samuel 2 ayat 27 sampai 26, nubuatan mengenai keluarga Eli. 27 sampai 36, teman-teman, maaf salah tulis ya. 27 sampai 36 tentang nubuatan keluarga Eli. Dan datanglah seorang abdi Elohim kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah Yahweh berfirman, bukankah aku telah sungguh-sungguh menyatakan diri kepada keluarga leluhurmu ketika mereka masih berada di Mesir di tempat kediaman Firaun, bahkan memilih dia dari seluruh suku Israel untuk menjadi imam bagiku, untuk naik ke atas mezbahku, untuk membakar dupa, untuk mengenakan baju efod di hadapanku. Dan bukankah aku telah memberikan kepada keluarga leluhurmu supaya mempersembahkan bakaran dari umat Israel? Mengapa kamu memandang rendah terhadap persembahan bakaranku dan kurban persembahanku yang telah aku perintahkan di dalam tempat kediamanmu, di dalam tempat kediamanku? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada aku, untuk membuat dirimu sendiri gemuk dengan yang terbaik dari segala kurban persembahan umatku? Sebab itu firman Yahweh Elohim Israel, sesungguhnya aku berfirman, keturunanmu dan keturunan leluhurmu akan berjalan di hadapanku sampai selamanya. Namun sekarang Yahweh berfirman, jauhlah hal itu dariku. Sebab mereka yang menghormati aku akan menghormatinya. Dan mereka yang merendahkan aku akan dipandang hina. Lihatlah, saatnya tiba ketika aku akan mematahkan lehermu dan lengan keturunanmu, sehingga tidak ada lagi orang lanjut usia di antara kaum keluargamu. Dan engkau akan melihat lingkungan hidup yang buruk dalam segala sesuatu yang dilakukan baik terhadap Israel, dan di antara kaum keluargamu tidak akan ada orang yang lanjut usianya. Dan orang-orang kepunyaanmu yang tidak akan aku lenyapkan dari mezbahku akan menyebabkan matamu kabur, serta mendukakan jiwamu. Dan seluruh keturunanmu yang sangat banyak itu akan mati muda. Dan ini akan menjadi tanda bagimu yang akan menimpa atas kedua anak laki-lakimu, atas Hofni dan Pinehas. Dalam satu hari mereka berdua akan mati, dan aku akan membangkitkan bagi diriku sendiri seorang imam
yang setia. Dia akan melakukan segala yang ada di dalam hatiku dan di dalam jiwaku, dan aku akan membangun baginya suatu keturunan yang pasti, dan dia akan berjalan di hadapan orang yang kuurapi sampai selamanya. Dan akan terjadi, setiap orang yang tertinggal dalam keturunanmu yang akan datang bersujud kepadanya demi mendapatkan sekeping uang perak dan seketul roti. Dan dia akan berkata, mohon terimalah aku di dalam salah satu jabatan imam untuk makan sekerat roti. Kita lanjut teman-teman ke 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21 tentang panggilan terhadap Samuel. Dan Samuel yang masih kecil itu melayani Yahweh di hadapan Elohim. Dan pada masa itu, firman Yahweh sangat jarang, tidak ada penglihatan yang disingkapkan. Dan terjadilah pada saat itu, Eli sedang berbaring di tempatnya, dan matanya telah mulai rabun. Dia tidak mampu melihat, dan lampu Elohim belum padam. Dan Samuel sedang berbaring di dalam kemah suci Yahweh, tempat tabut Elohim terletak. Dan Yahweh memanggil Samuel, dan dia berkata, aku di sini. Dan dia berlari kepada Eli serta berkata, lihatlah aku di sini, sebab engkau telah memanggil aku. Dan Eli berkata, aku tidak memanggil, kembalilah dan berbaringlah. Dia pun pergi dan berbaring. Dan Yahweh memanggil Samuel lagi, lalu Samuel bangkit dan pergi kepada Eli serta berkata, lihatlah aku di sini, karena engkau telah memanggil aku. Dan Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku, kembalilah dan berbaringlah. Dan Samuel belum mengenal Yahweh, dan firman Yahweh belum dinyatakan kepadanya. Dan Yahweh memanggil Samuel lagi untuk ketiga kalinya, dan dia bangkit dan pergi kepada Eli serta berkata, lihatlah aku di sini, karena engkau telah memanggil aku. Dan Eli paham bahwa Yahweh yang telah memanggil anak itu. Dan Eli berkata kepada Samuel, pergilah, berbaringlah, dan hendaklah demikian jika dia memanggilmu, maka engkau harus berkata, berbicaralah ya Yahweh, karena hambamu mendengarkan engkau. Samuel pun berbaring di tempatnya. Dan Yahweh datang dan berdiri, serta memanggil seperti pada waktu-waktu yang lalu. Samuel, Samuel. Dan Samuel berkata, berbicaralah karena hambamu mendengarkan engkau. Dan Yahweh berfirman kepada Samuel, lihatlah, aku sedang melakukan sesuatu di Israel yang akan menyebabkan kedua telinga setiap orang yang mendengarkan akan terasa bising. Pada hari itu, aku akan melaksanakan terhadap Eli semua yang telah aku katakan kepada keturunannya, dari permulaan sampai akhir. Dan aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan menghukum kaum keluarganya sampai selamanya, karena kesalahan yang telah dia ketahui, sebab anak-anak lelakinya mencemarkan dirinya, dan dia tidak mencegahnya. Dan dengan demikian aku telah bersumpah terhadap kaum keluarga Eli, kesalahan keluarga Eli tidak akan dapat ditebus oleh kurban dan oleh persembahan sajian sampai selama-lamanya. Dan Samuel berbaring sampai pagi. Lalu ia membuka pintu-pintu bait Yahweh. Dan Samuel takut memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Dan Eli memanggil Samuel serta berkata,
Samuel, anakku. Dan Samuel berkata, lihatlah aku di sini. Dan Eli berkata, apakah firman yang telah dia katakan kepadamu? Janganlah menyembunyikan itu dariku. Kiranya Elohim melakukan sedemikian rupa terhadapmu, bahkan lebih lagi, jika engkau menyembunyikan sesuatu terhadapku dari segala firman yang telah dia katakan kepadamu. Dan Samuel memberitahukan kepadanya segala firman itu dan tidak menyembunyikannya darinya. Dan Eli berkata, dialah Yahweh, dia melakukan apa yang baik menurut pandangannya. Dan Samuel bertambah besar, dan Yahweh yang bersamanya, dan dia tidak membiarkan satu pun dari seluruh firman-Nya menjadi sia-sia. Dan segenap bangsa Israel mengetahui, mulai dari Dan sampai ke Beersheba, bahwa Samuel telah ditetapkan menjadi seorang nabi bagi Allah. Dan Yahweh menampakkan diri lagi di Silo, sebab Yahweh telah menyatakan dirinya kepada Samuel di Silo melalui firman Yahweh. Baik teman-teman, ini adalah bagian terakhir untuk pembacaan kita malam ini, yaitu 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 22, bangsa Filistin merebut tabut perjanjian. Dan perkataan Samuel dinyatakan kepada seluruh bangsa Israel. Dan bangsa Israel pergi keluar menghadapi bangsa Filistin untuk berperang. Dan mereka berkemah di sepanjang Eben Haizer, dan bangsa Filistin berkemah di Afek. Dan bangsa Filistin mengatur barisan mereka sendiri untuk menghadapi Israel. Dan pertempuran itu meluas. Dan bangsa Israel memukul kalah di hadapan bangsa Filistin, dan mereka menewaskan kira-kira 4.000 orang dari pasukan di medan pertempuran. Lalu orang-orang itu masuk ke dalam kemah dan berkata, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa hari ini Yahweh telah memukul kita kalah di hadapan bangsa Filistin? Marilah kita membawa tabut perjanjian Yahweh kepada kita, dan biarlah tabut itu hadir ke tengah-tengah kita, dan tabut itu akan menyelamatkan kita dari tangan musuh-musuh kita. Dan bangsa itu mengutus orang ke Silo, dan mereka mengambil dari sana di sana tabut perjanjian Yahweh Sebaot yang berdiam di antara kerub-kerub. Dan kedua anak laki-laki Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, ada di sana bersama tabut perjanjian Elohim itu. Dan terjadilah ketika tabut perjanjian Elohim itu masuk ke dalam perkemahan, maka seluruh orang Israel menyorakkan pekik yang gegap gempita, dan bumi pun bergoncang. Dan bangsa Filistin mendengar keributan dari teriakan itu dan berkata, apakah arti keributan dari teriakan dahsyat di perkemahan orang-orang Ibrani itu? Dan mereka melihat bahwa tabut Yahweh telah masuk ke dalam perkemahan itu, dan bangsa Filistin ketakutan karena mereka berkata, Elohim telah datang ke dalam perkemahan ini. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab belum pernah ada yang seperti itu sebelumnya. Celakalah kita, siapakah yang akan melepaskan kita dari tangan ilah-ilah yang hebat itu? Itulah ilah-ilah yang dapat menghajar bangsa Mesir dengan
setiap tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan beranilah, hai orang-orang Filistin, supaya kamu tidak menjadi budak orang-orang Ibrani itu. Dan dahulu mereka adalah budak-budakmu. Maka kamu harus berani dan berperang. Dan berperanglah bangsa Filistin itu dan bangsa Israel terpukul kalah. Dan mereka masing-masing berlari ke kemahnya. Dan sarangan yang amat dahsyat dan 30.000 orang dari pasukan bangsa Israel gugur. Dan tabut Elohim dirampas juga, kedua anak laki-laki Eli tewas, yakni Hofni dan Pinehas. Dan seorang dari suku Benyamin lari dari barisan tempur itu dan datang ke Silo pada hari itu. Dan pakaiannya koyak-koyak dan debu tanah di atas kepalanya. Lalu ia masuk, dan ternyata Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan raya, sedang mengamat-amati, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Elohim itu. Dan ketika orang itu masuk ke dalam kota dan memberi laporan, seluruh kota itu menjerit. Dan Eli mendengar kegaduhan dari teriakan itu serta berkata, suara gaduh dari kegemparan apakah itu? Dan orang itu pun bergegas dan datang serta memberi laporan kepada Elia. Dan Eli telah berumur 98 tahun dan matanya telah rabun. Dan dia tidak dapat melihat. Dan orang itu berkata kepada Eli, akulah yang telah datang dari barisan tempur itu. Dan hari ini aku telah melarikan diri dari barisan tempur. Dan Eli berkata, apa yang telah terjadi anakku? Dan dia yang membawa kabar itu menjawab dan berkata, Israel telah melarikan diri dari hadapan bangsa Filistin. Dan di sana juga telah terjadi pembantaian besar-besaran di antara rakyat. Dan juga kedua anakmu telah mati, yakni Hofni dan Pinehas. Dan tabut Elohim telah dirampas. Dan terjadilah ketika dia menyebutkan tabut Elohim, Eli terjatuh dari tempat duduknya ke belakang, di pinggir pintu gerbang. Dan lehernya patah dan dia pun mati, karena orang itu telah tua dan berat. Dan dia telah menjadi hakim atas orang Israel selama 40 tahun. Dan menantu perempuannya, istri dari Pinehas, sedang hamil tua dan hampir melahirkan. Dan dia mendengar kabar tentang tabut Elohim yang telah dirampas, dan bahwa ayah mertuanya serta suaminya telah tiada. Lalu ia membungkuk dan bersalin, karena sakit bersalinnya telah menimpa atasnya. Dan menjelang saat kematiannya, ketika wanita-wanita yang berdiri di sampingnya berkata, jangan takut,
karena engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia tidak menjawab, bahkan kalau memerhatikannya, dan dia menamai anak itu Ikabod, sambil berkata, kemuliaan telah datang dari Israel karena terampasnya tabut Elohim, dan karena ayah mertuanya serta suaminya. Dan dia berkata, kemuliaan telah pergi dari Israel, maka tabut Elohim telah dirampas. Nah, itulah teman-teman untuk pembacaan kita pada malam hari ini dari 1 Samuel ayat 1 pasal 1 sampai 4. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman boleh kami baca dan kami dengar. Namun masih banyak yang kami belum pahami. Roh Kudus kiranya membuka hati dan pikiran kami untuk bisa memahami setiap perkataan yang terkandung di dalamnya. Ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.